Kalau misal kita menginginkan durasi di angka 30 derajat sebelum TMA. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar mengenai Noken As dan profil Noken As. Kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Di depan kita sekarang sudah ada sedikit, ini sebagai contoh saja, cara desain atau cara kita menentukan durasi Noken As. Supaya apa? Durasi Noken As itu berpengaruh kepada karakter di Noken As, terutama apabila kita terlalu mempersempit titik sentuh Noken As itu sendiri, akan ada suara gemericik atau bunyi noise di Noken As. Yang kedua, di pinggang sini, saat kita bubut noken atau kita memapas noken, usahakan di area pinggang sini, atau yang biasa disebut juga bicircle atau apalah istilahnya itu, ini penting harus halus, dan sininya itu profilnya nggak boleh ada cekungan di area sini. Biasanya kan ada yang sedikit benjol atau jeglong, kalau bahasa sininya itu usahakan halus angkatannya mas, dari sini itu landai. Dan untuk angka-angkanya, kenapa kok kadang di area pinggang sudah benar tapi suaranya masih kasar? Itu sebabnya ada di titik sentuh Noken As itu sendiri. Semisal kita menginginkan durasi Noken As untuk bukanya berada di 30 derajat. Ini semisal mas, kita mendesainnya titik sentuhnya. Titik sentuh itu di angka 0,01, kalau dibaca pakai dial itu 40. Itu pasti noken kalian rawan noise. Karena apa? Saat kita melakukan penyetelan klep, pasti akan ada clearance atau celah di setelan klep. Dan saat ada clearance di setelan klep itu, maka angkanya tidak lagi 40, akan menjadi 35. Makanya durasi titik sentuh yang terlalu mepet dengan angkatan 1 mili dari Noken As itu akan mengakibatkan bunyi noise. Sekedar tips dari saya, kalau misal kita menginginkan durasi di angka 30 derajat sebelum TMA, ini misal titik sentuhnya kita usahakan berada di 50 derajat atau kita lebihkan sedikit, harus berada di sekitaran segini mas. Misal kita menginginkan di 30 sebelum TMA, kita patok titik sentuhnya itu berada di sekitaran 50 derajat sebelum TMA. Setelah kita menentukan titik sentuhnya, titik sentuh dari Noken As itu, maka usahakan saat kita mencapai durasi yang kita inginkan itu, jarum pada dial itu naik secara perlahan sampai ke 30. Ini angkatan 1 milinya atau 1 putaran penuh jarum dial. Begitu juga di egg maupun di close dari Noken As ini mas. Jadi intinya Noken As kasar itu bukan karena Noken Asnya itu jelek atau bubutnya yang kurang presisi, tapi kadang kita terlalu mematok atau
patokan angka kita di titik sentuhnya itu terlalu mendekati dengan durasi kerja noken as itu. Semisal durasi kerjanya 30, kita main di 40, pasti nokennya itu kasar. Karena angkatan pada plato noken as itu akan terlalu konstan. Untuk yang kedua itu di area sini, di area pinggang dari noken as ini. Saat kita mendesain pinggang ini, usahakan benar-benar rata. Lah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan cara di dial. Saat jarum dial itu menunjukkan angka yang tidak bergerak atau jarumnya tidak bergerak, maka sudah rata. Dengan catatan setelan klep itu 0 atau tidak ada kerenggangan di setelan klep. Kalau saya pribadi, kalau noken bebek itu saya main di titik sentuh 50 dan titik kerjanya di 30 derajat. Menutupnya saya biasanya pakai di 50 dan titik sentuh akhirnya 0,01-nya itu berada di 70 derajat. Itu kalau saya. Kalau noken untuk mesin berdiri itu sudah beda lagi. Kalau dipatok angka segini itu pasti noise. Kalau mesin berdiri semacam Mega Pro, saya biasa memakai di angka 90 sampai 85 derajat titik sentuhnya. Masalah durasi bukaan bebas, kalian sesuaikan dengan karakter motor masing-masing. Yang penting itu kita desain dulu titik sentuhnya. Oke, cukup sekian dulu. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.